Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang Bahar Smith kaum muslimin. Masih ingat beberapa waktu yang lalu, ya belum lama lah kaum muslimin, viral video dari Bahar Smith yang terang-terangan menyebutkan bahwa Pak Prabowo itu presiden pengkhianat. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak yang pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Ya. Orang-orang yang hianat nggak ada tempat di hati. Tuh kaum muslimin ya, Bahar Smith dengan jelas mengatakan bahwa Prabowo presiden pengkhianat. Bahkan di video yang lain, Bahar Smith jelas mengatakan bahwa secara hukum ya Presiden Prabowo itu sah menjadi presiden. Tapi tetap dia sebut Prabowo itu presiden pengkhianat. Nggak ngerti alasannya apa ya. Dan nggak ngerti punya perjanjian apa antara Bahar Smith dengan Prabowo Subianto. Ya kalau kita melihat sih sepertinya nggak mungkin lah ya ada perjanjian antara Prabowo dengan Bahar Smith ya. Siapa Bahar Smith? Siapa Bahar Smith? Ya, kontribusinya apa untuk Indonesia? Ya, nggak ada kontribusi sama sekali kaum muslimin ya, malah ngerusak ya. Dan sekarang kaum muslimin ya, setelah beberapa video dari Bahar Smith ini viral yang menyebutkan Prabowo presiden pengkhianat, sekarang viral video dari Bahar Smith yang justru ya berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan di video-video yang sudah viral beberapa waktu yang lalu kaum muslimin. Di video ini Bahar Smith memuji-muji Prabowo kaum muslimin. Memuji Prabowo ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Belum 1 bulan Prabowo menjadi presiden Indonesia, sudah banyak maling-maling rakyat, koruptor-koruptor yang ditangkap. Betul. Apresiasi. Baik, bagus. Tuh kaum muslimin ya, belum 1 bulan Prabowo dilantik jadi presiden, sudah banyak koruptor yang ditangkap ya. Apresiasi. Itu baik. Itu bagus. Bahar. Terus maksud ente ngomong Pak Prabowo kemarin pengkhianat itu pengkhianat apa? Hah? Coba sekarang lihat kenyataannya. Makanya sebelum ngomong itu dipikir dulu. Wong presiden belum kerja, baru dilantik berapa hari, sudah disebut pengkhianat. Nggak ada di hatinya Bahar. Katanya pengkhianat nggak ada di hati Ane. Emang siapa yang butuh ada di hati Bahar Smith ini kaum muslimin? Pak Prabowo butuh ada di hatinya Bahar Smith? No. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali kaum muslimin ya. Buktinya sekarang apa Bahar? Ente muji Pak Prabowo. Baik, bagus ya. Padahal kemarin ente nyacat ya. Makanya sebelum ngomong itu dipikir dulu ya. Letakkan hati di belakang lisan. Jadi sebelum lisan itu mengucapkan perkataan, hati itu menimbang dulu, dipikir dulu, diresapi dulu gitu loh Bahar ya. Ya Allah Bahar ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Kalau dilihat dari pidatonya, Prabowo mengatakan dalam pidatonya, bukan rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang melayani rakyat. Bagus nggak itu? Bagus nggak? Bagus nggak? Ya jelas bagus Har. Ya bagus. Memang bagus. Kalau dibandingkan sama kamu ya nggak ada apa-apanya. Ya Pak Prabowo orang nomor 1 di Indonesia. Ya. Beliau mengatakan pemimpin itu bukan dilayani rakyat, tapi melayani rakyat. Itu sekelas Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia. Seperti itu prinsipnya. Sementara Bahar ini siapa? Gayanya melebihi presiden. Jangankan mau melayani masyarakat, melayani rakyat. Wong dia sendiri hidupnya dilayani kaum muslimin. Coba yang seperti ini kaum muslimin. Andaikan Pak Prabowo atau para pemimpin di negeri ini bergaya hidup seperti Bahar Smith, apa jadinya? Sampai rokok saja dihidupkan kaum muslimin. Coba kalau Bahar Smith melihat ada pemimpin yang gaya hidupnya seperti dia, mungkin
urat lehernya lebih kenceng lagi kalau ngomong kaum muslimin ya. Mungkin mikrofon itu kalau ngomong dibanting sama dia saking emosinya. Itu namanya orang yang nggak punya otak, nggak mikir kaum muslimin ya, nggak bisa ngaca. Dia sendiri seperti apa ngeritik orang lain. Sementara yang dikritik itu dia belum tahu track recordnya. Bahkan dia mengkritik orang yang belum bekerja. Belum bekerja, baru dilantik berapa hari disebut pengkhianat. Ya. Tapi giliran orangnya udah kerja, belum ada sebulan, terlihat hasilnya dan baik, dipuji-puji sama dia. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Prabowo berkata, tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Tapi jangan cuma omon-omon. Betul. Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Giliran lawan politik korupsi ditangkap, tapi teman politik korupsi dibiarkan di dalam kabinetnya, saudara. Tuh kan, isi kepalanya ada saja suuzon terhadap para pemimpin kaum muslimin. Terhadap Pak Prabowo Subianto kaum muslimin. Di sisi lain dia memuji Pak Prabowo Subianto. Dan terakhir katanya Pak Prabowo Subianto mengatakan bahwa hukum harus tegas, tidak memandang siapa saja, berlaku untuk siapa saja. Ya, mungkin itu salah satu faktor kenapa Bahar Smith di video ini memuji Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Karena Bahar Smith ini nyalinya sudah ciut. Sudah ciut. Karena apa? Takut diciduk dia kalau kritik Pak Prabowo terus. Apalagi sampai menyebutkan Pak Prabowo dengan sebutan-sebutan yang nggak bener. Ya, dengan pengkhianat. Ya. Karena melihat ketegasan Pak Prabowo yang sekarang sudah mulai nampak, mulai ciut dia. Mulai ciut. Mungkin kalau secara frontal dia mau memuji Pak Prabowo Subianto, nggak mengkritik Pak Prabowo. Mungkin itu terlihat sangat frontal, terlihat sekali lah kalau Bahar Smith ini ketakutan kaum muslimin ya. Tapi untuk menjaga sedikit wibawanya, dia masih ada sedikit membumbui supaya terkesan dia ini tetap meluruskan Pak Prabowo ya. Jangan mentang-mentang teman satu kubu ya, satu kelompok, satu partai, kawan politik ya jadi kebal hukum. Ya, itu kritikan dari Bahar untuk Pak Prabowo Subianto ya. Padahal itu pun belum ada kasus kaum muslimin. Belum pernah Pak Prabowo Subianto melakukan tindakan yang seperti itu. Tapi Bahar sudah mendahului. Seolah-olah dia ini yang ngatur mengarahkan Pak Prabowo Subianto. Padahal tahu apa ente Bahar? Tahu apa ente urusan negara? Kok sosokan mengarahkan Pak Prabowo Subianto? Kalau mau adil, hukum diterapkan untuk semuanya, Pak Prabowo. Jangan tebang pilih. Jangan hukum itu berlaku untuk lawan politik, sementara teman politik itu kebal hukum. Ente tahu apa? Ente tahu apa? Dan kami memiliki firasat seperti itu tadi kaum muslimin. Bahar Smith ini memuji-muji Pak Prabowo karena terlihat Pak Prabowo ini semakin tegas, semakin tampak ketegasan dari Pak Prabowo Subianto ya. Bahar Smith ini takut kalau dia banyak bacot nggak akan selamat dia kaum muslimin. Karena tahu sendiri kaum muslimin, mulut Bahar Smith ini sangat susah untuk dijaga kaum muslimin ya. Wong Pak Prabowo baru dilantik, sudah dikritik, sudah disebut presiden pengkhianat ya. Sekarang ketika terlihat Pak Prabowo mulai tegas, ya dia mulai ketakutan, nyalinya mulai ciut ya. Sekarang memuji Pak Prabowo Subianto. Ini cari selamat ini kaum muslimin ya. Itu komentar kami kaum muslimin ya. Bagi Anda yang ingin memberikan opininya ya, kenapa Bahar bisa berbanding terbalik, yang kemarin menghujat Pak Prabowo sekarang jadi memuji Pak Prabowo, ada apa sebenarnya ya? Silakan tulis di kolom komentar kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.